Selamat pagi. Sekarang jam 8.35. Ini merupakan overview dari sistem PLTS 70 kVA yang ada di gedung ICT Undana. Ini gedungnya ICT Undana. Jadi panel-panel di sini dia terhubung ke kotak inverter yang ada. Contohnya ada 2 di bawah sini, kotak inverter yang sini dan yang sebelah sana. Isinya berikut seperti ini. Lalu di bagian sebelah sana ada rangkaian PV yang terpisah, namun dalam rangkaiannya dia jadi satu. Bisa dilihat pada SLD ini. Oke, rangkaian PV yang terpisah ini sebagian besar masuk ke kotak yang berisi DC combiner dan inverter. Selain itu, selain PLTS, selain PV yang dipasang pada rangka ground mounted ini, mulai dari ujung sebelah sini sampai di ujung sana tadi, ada sebagian PV yang kita pasangkan di atas powerhouse juga, karena keterbatasan lahan. Sebagian kecil PV kita pasang di atas powerhouse. Nanti kita lampirkan fotonya seperti ini. Oke. Jadi dari PV ini dibagi masuk ke 3 inverter yang berbeda. Inverter 25 kilo yang berada di sebelah sana, inverter 25 kW juga yang berada di sebelah sini, lalu ada sebuah inverter 20 kW di yang paling kiri, kotak yang paling kiri. Itu isinya inverter 20 kW. Lalu dari 3 inverter ini mereka dihubung secara paralel untuk masuk ke powerhouse yang ada di sini. Nah, dari 3 kotak inverter ini, 1 kotak di sini dan 2 kotak di tempat yang tadi. 2 kotak di tempat yang tadi masuk ke powerhouse. Powerhouse-nya berada di sebelah sini. Di dalam powerhouse ada AC combiner. AC combinernya nanti kita lihat ya di dalam powerhouse. Ini kita sudah ada di bawah PLTS-nya. Ini mau ditunjukkan. Ini merupakan salah satu contoh DC combiner dan inverter. Ini isinya box inverter tadi. Ada DC combiner yang sebelah sini, sebelah kiri, lalu ada inverter. Nah, kabel yang dari PV ini, kabel yang sudah dirangkai dari PV ini, kelihatan kabel hitam ini. Nah, kabel hitam ini yang dirangkai akan membentuk rangkaian seri PV atau yang biasa kita sebut string. Lalu dari string ini akan masuk ke box DC combiner. Kita bisa lihat di sini. Kabel-kabel yang dari PV tadi akan masuk. Nah, untuk di box ini sendiri dia terdapat 5 string input. Bisa kita hitung di sini. 1, 2, 3, dan 2 yang di belakang, 4 dan 5. Nah, masuk
Lalu dia masing-masing string akan masuk ke fuse yang ada tulisannya santri. Lalu dari fuse ini akan diparalel seperti rangkaian ini, ada sedikit bus bar di atas, akan masuk ke MCB DC. Bisa dilihat perbedaannya. MCB DC ada polaritasnya, ada negatif positifnya, ada plus minusnya. Lalu output. Nah, output ini akan dimasukkan ke dalam inverter ini seperti ini. Jadi bisa kelihatan jelas ya. Jadi dari string yang di atas tadi dia masuk, lalu melewati fuse dulu. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Lalu masuk ke MCB DC. Nah, keluar dari sini akan masuk ke input inverter. Nah, inverter ini akan mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Lalu ini merupakan kabel out dari inverter yang akan dilanjutkan atau disambung ke AC combiner. Sekarang kita sudah ada di dalam powerhouse-nya gedung ICT. Ada panel AC combiner di sini. Lalu ada LVMDP. Lalu di sini ada trafo dan kubikel gedung ini sendiri. Oke, yang kita mau bahas di sini adalah panel AC combiner. Jadi di depan panel AC combiner ini ada pilot lamp untuk menunjukkan fase RST, apakah fase tersebut ada listrik. Terus di sini ada panel yang terhubung dengan CT di sini. Nah, dia dapat menampilkan selain tegangan, arus total per fase. Lalu ada di sini watt yang dihasilkan total dari PLTS ini, sama ini untuk masing-masingnya juga ada A, B, C. Lalu ada tegangan untuk masing-masing fase. Ini tegangan line to neutral, dan ini adalah tegangan fase to fase-nya. Begitu. Di dalam panel AC combiner ini terdapat beberapa alat proteksi. Yang pertama, MCCB dari tiap inverter. Dari tiap inverter yang tadi sudah kita lihat, dia terhubung melalui kabel-kabel ini. Ini kabel dari inverter 1, kabel dari inverter 2, kabel dari inverter 3. Kabelnya menggunakan kabel NYY ya. Lalu pada inverter 1, proteksi keluaran output dari inverter 1 diproteksi oleh MCCB 40 ampere, begitu pula dengan inverter 2, begitu juga dengan inverter 3. Lalu dari 3 inverter ini digabungkan pada busbarnya. Bisa dilihat terminal dengan bisa dilihat skun dengan penanda warna pada masing-masing output dari MCCB ini disambung ke busbar. Busbar yang di atas merupakan busbar R, busbar yang tengah merupakan busbar S, dan busbar yang nomor 3 ini merupakan busbar fase T. Lalu di mana groundingnya? Groundingnya ada di busbar yang di sebelah MCCB sini. Untuk busbar netral
berada di bagian kanan dari panel AC combiner ini. Bisa dilihat, nanti akan saya masukkan gambar keseluruhan untuk bagian-bagian panel AC combiner ini. Untuk supaya panel kontrol di depan ini berfungsi, yang panel ini berfungsi untuk mendeteksi arus dan tegangan, maka disambungkan dengan CT yang ada pada output dari busbar ini. Itu ada CT yang ada di output R dari busbar, CT yang ada di output fase S, dan CT yang berada di output fase T. Begitu. Terus dari busbar ini, dari ketiga busbar ini kan sudah paralel nih inverternya. Lalu untuk proteksi sebelum ke panel LVMDP dimasukkan ke ini MCCB 125 ampere. Nah, MCCB ini adalah MCCB outgoing dari panel AC combiner ke panel LVMDP. Kabel ini bisa dilihat, 3 kabel ini, fase R, fase S, fase T, dan kabel netral ini bisa dilihat ke bawah. Nah, ini tersambung ke panel LVMDP di sebelah ini. Bisa dilihat masuk ke kabel tray, lalu masuk ke guide kabel. Nah, sekarang untuk panel LVMDP-nya sendiri terhubung kemana? Kita buka ya. Nah, untuk panel LVMDP-nya sendiri, kabel yang tadi dari MCCB outgoing, dia akan masuk ke MCCB sendiri yang terhubung dengan panel LVMDP-nya gedung ini. Jadi ini kabel yang tadi disambungkan ke MCCB PLTS sendiri. Jadi di dalam panel LVMDP ini sendiri pun terdapat proteksi untuk sistem PLTS